Dimohon duduk kembali. Ada dua yang positif, kemudian di tracing itu 16, rentetannya itu 16. Nah, dari 16 atau 18 itu yang positif 2. Makanya nyuwun tulung acara ini tetap dijaga prokesnya, ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jaraknya sudah bagus. Maskernya nyuwun tulung selama berlangsung untuk tetap dikenakan, ya, kecuali untuk pas saat dahar. Kemudian untuk pembatasannya luar biasa. Yes. Kelurahan, kecamatan, sampai dengan tingkat kota yang dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan kepada pemerintah kota untuk menyusun rencana kerja pemerintah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keselarasan dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Surakarta. Proses perencanaan pembangunan partisipatif secara formal dimulai dari Muslim Bangkel. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, Bapak Ibu. Yang pertama, Renstra masyarakat yang telah disusun merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pegangan utama dalam merumuskan usulan pada Muslim Bangkel. Harapannya tentu saja agar Muslim Bangkel dapat mewujudkan usulan-usulan masyarakat yang tertuang dalam Renstra masyarakat. Yang kedua, peran tim penanggulangan kemiskinan kelurahan agar dapat dimaksimalkan dalam mengawal rumusan usulan penanggulangan kemiskinan pada Muslim Bangkel dan implementasinya sehingga program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan tepat manfaat. RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 dan juga modern didukung oleh birokrasi yang gesit dan pelayanan publik yang kreatif dan inovatif. Adapun fokus pembangunan tahun 2023 antara lain yang pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan yang mendukung industri pariwisata, kemajuan budaya dan pengembangan wilayah. Yang kedua, pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata dan industri kreatif kota
berbasis TIK dan jaringan sosial komunitas. Yang ketiga, penurunan kemiskinan dan penguatan layanan kesehatan dan pendidikan yang inovatif, habituasi hidup sehat menuju SDM yang sehat, unggul, kreatif, dan berkarakter. Yang keempat, melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal, dan menjaga kekondusifan wilayah. Peserta Muslim Banggal yang berbahagia, pada Muslim Banggal ini diharapkan partisipasi aktif peserta forum untuk bermusyawarah secara santun, demokratis, dan mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas sehingga dapat menghasilkan rumusan aspirasi masyarakat yang berkualitas sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kota Surakarta tahun 2023. Itu kamera untuk diambil gambarnya. Ya. Monggo bisa dimulai. Kita berikan applause setelah dipukul. Iya, 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan untuk. Iya, terima kasih. Terima kasih. Mari kita hadirkan hati sejenak untuk berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar apa yang mengafi masjidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wasal karim wa hatimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat rahmat dan karunia-Mu kami dapat berkumpul hari ini Minggu tanggal 23 Januari 2022 bertempat di gedung Nur Hidayah Convention Center dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan Kerten tahun 2022. Limpahkan rahmat dan hidayah-Mu agar kegiatan ini menjadi kegiatan yang Engkau ridhoi, bermakna dan bermanfaat untuk masyarakat Kelurahan Kerten. Ya Allah, jadikan kegiatan ini sebagai sarana menumpahkan seluruh perhatian pembangunan wilayah kami. Bukakan cakrawala pikiran kami agar bersinergi positif percepatan pembangunan guna penguatan infrastruktur ekonomi kerakyatan dan pelayanan dasar masyarakat kami. Ya Allah, wujudkan tata masyarakat kami yang adil dan makmur, bahagia lahir dan batin dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya Allah, kami sadar sepenuhnya bahwa untuk mewujudkan itu semua banyak hambatan dan godaan, banyak pula rintangan dan tantangan. Untuk itu ya Allah, beri kami yang benar dan berikanlah kekuatan untuk melaksanakan, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah tambah salah, dan berilah kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami, serta dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di ruangan ini.
Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya selaku Ketua Steering Komite Musrenbang Kelurahan Kerten tahun 2022. Saya akan bacakan susunan ketua dan anggota sebagai berikut. Saya sendiri Resno Trianggono Kusumo SEAK sebagai ketua. Di samping kanan saya Ibu Rialun Wulansari SP sebagai sekretaris. Selanjutnya Saudari Asri Wahyu Suryawati sebagai anggota. Sementara di samping kiri saya Saudari Alvina Kuranisyah Putri sebagai anggota. Selanjutnya Saudari Sela Aisyah Kurniawati sebagai anggota. Perkenankanlah saya untuk memimpin jalannya sidang Pleno 1 Musrenbang Kelurahan Kerten tahun 2022. Di sini diperkenankan terima kasih, kami sudah mendengar kata setuju. Kalau sudah bisa disepakati, maka kami akan tetapkan sebagai pimpinan sidang Musrenbang Kelurahan Kerten tahun 2022. Dengan mengucapkan kata puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Musrenbang Kelurahan Kerten tahun 2022 dengan tema pengembangan kota budaya yang modern didukung oleh birokrasi yang gesit dan pelayanan publik yang kreatif dan inovatif, saya nyatakan dibuka. Selanjutnya untuk pembahasan tata tertib akan disampaikan oleh Saudari Alvina Kuranisyah Putri. Baik, untuk tata tertib telah kita sampaikan pada persiapan 2 Musrenbang Kelurahan Kerten. Apakah dapat kita sepakati bersama? Baik, saya sudah mendengar juga kata sepakat, maka tata tertib saya akan tetapkan. Selanjutnya akan dilakukan 2 paparan. Paparan yang pertama kepada yang terhormat Lurah Kerten Ibu Anis Widyaningsih SE, kami persilahkan. Musrenbang Kelurahan Kerten tahun 2022 pada siang hari. Kasih tata pemerintahan serta didukung oleh 2 orang staf. Selain itu, di dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Kelurahan Kerten juga diperkuat oleh teman-teman TKPK, baik TKPK yang bertugas di dalam melaksanakan administrasi di kelurahan maupun TKPK petugas kebersihan. Juga ada Linmas yang membantu di dalam pengamanan atau pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 86 hektar dengan jumlah RW ada 13 RW, 48 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih 9.500 jiwa. Kemudian di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, di dalam memberikan pelayanan publik, bahwa Kelurahan Kerten ini, mohon maaf kami sampaikan belum ada di slide ya. Kelurahan Kerten telah bersertifikat ISO 9001/2015 tentang sistem manajemen mutu
Ini yang kami peroleh di tahun 2021 kemarin. Sehingga harapannya dengan sudah bersertifikat ISO ini, Kelurahan Kerten memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara prima. Dimohon dukungan Bapak Ibu semuanya. Kelurahan lain, jadi Kelurahan Kerten untuk pendidikan dasar ini cukup memadai. Selain pendidikan formal, Kelurahan Kerten juga ada yang namanya Taman Cerdas. Harapan kami ini bisa membantu warga masyarakat untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan di luar pendidikan formal. Dan untuk tahun ini, tahun 2023 ini, Taman Cerdas Kelurahan Kerten sudah mulai kita buka untuk umum, sudah kita operasikan. Matur nuwun Pak Budi, Bapak Ibu anggota Dewan, kemarin kami diberikan anggaran untuk pengadaan buku. Jadi di penghujung tahun di anggaran perubahan, jadi tahun ini kami sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kebutuhan bahan pustaka di Kelurahan Kerten. Selain bahan pustaka dan alat peraga edukatif yang ada, dari pengelola Taman Cerdas bekerja sama dengan adik-adik KTI juga mengadakan kegiatan bekelan. Napa niku bekelan nggih? Oh, nggih, belajar kelompok anak Kerten. Nah, niku monggo nanti yang punya putra putri atau cucu yang masih usia sekolah pendidikan dasar nanti bisa bergabung di kelompok bekelan Kelurahan Kerten. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program penunjang urusan pemerintahan daerah, kemudian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ini tadi gedung dari Taman Cerdas Kelurahan Kerten. Next, Mas. Selain potensi-potensi yang ada di wilayah Kelurahan Kerten mungkin tidak jauh berbeda dengan kelurahan-kelurahan lain, di Kelurahan Kerten juga ada permasalahan-permasalahan di wilayah. Di antaranya adalah masalah lingkungan. Yang pertama ini adalah PKL yang ada di Jalan Siwalan, sehingga dengan adanya PKL ini maka mengganggu keindahan dari wilayah. Kemudian ada juga hunian tidak berizin di bantaran sungai Jalan Nangkaraya. Nah, ini yang Nyun Sewu yang di Jalan Nangkaraya itu bangunannya ada yang sangat menjorok ke badan jalan, sehingga kalau ada mobil yang berpapasan itu kita harus menunggu salah satu dari selatan maupun dari utara itu harus ngalah dulu. Jadi ini akan selain mengganggu keindahan juga mengganggu mobilitas dari lalu lintas yang ada di tempat tersebut. Mungkin ada yang dari wilayah tersebut, jadi ini harus kami sampaikan. Bisa bongkar itu nggak apa-apa. Kemudian untuk Sungai Gajah Putih, tadi Bu Camat sudah menyampaikan di Sungai Gajah Putih itu ada beberapa titik yang Insewu belum ada talutnya, sehingga pinggiran dari sungai itu longsor, sehingga ini akan mengganggu arus sungai, arus aliran sungai. Dan ini yang belakang SMK 5 itu yang sebelah utara itu sudah ditalut, ini yang sumber, tapi kalau yang Kerten
dulu mungkin sudah, tapi untuk saat ini sudah ambrol. Dan ini kalau aliran sungainya deras, otomatis akan menggerus dari talut karena tanah, dan ini sangat dekat sekali dengan dinding SMK 5. Kelurahan Kerten ini adalah termasuk hilir karena yang di hulunya itu dari larinya itu antri air masuk ke sungai yang Jalan Ahmad Yani itu. Jadi genangan itu menunggu arus air masuk ke sungai yang lebih besar. Itu ya Pak. Kemudian untuk RT 4 RW 2 ini juga sering ada intensitas hujan, curah hujan tinggi itu meluap dari aliran drainasenya, dan itu menutup jalan jalur lambat. Itu untuk genangan-genangan di wilayah Kerten, kemudian juga ada di Jalan Siwalan depan Airlangga yang beberapa waktu lalu juga sempat meluber dan masuk ke salah satu perumahan. Jadi itu terkait dengan genangan-genangan beberapa titik yang ada di Kelurahan Kerten, meskipun Nyun Sewu tidak tinggi, tetapi nanti kalau tidak segera ada tindak lanjut, tentunya nanti ke depan juga akan menjadi semakin parah. Dan tinggi atau tidak itu tentunya genangan itu akan juga mengganggu ketidaknyamanan dari warga pada saat melintasi jalur-jalur di wilayah Kelurahan Kerten saat hujan. Kemudian permasalahan yang berikutnya yaitu terkait adanya banyak lahan-lahan kosong di Kelurahan Kerten. Seperti contohnya di RT 2 RW 8 itu di depan SMA Regina Pacis, hubungi pemiliknya. Meskipun di kelurahan ini ada tim Saberling yang anggotanya adalah semua teman-teman kebersihan, petugas kebersihan dan Limas di Kelurahan Kerten, tetapi untuk mengatasi lahan-lahan kosong ini jujur saja kami kewalahan, karena ini banyak sekali lahan-lahan kosong yang ada di Kelurahan Kerten, dan tentunya lahan kosong ini akan menjadikan sumber penyakit, sumber hewan-hewan yang menimbulkan penyakit, dan hewan-hewan liar seperti ular, nyamuk tentunya akan jadi sarang nyamuk yang ini akan berimbas terhadap, selain keindahan juga berimbas terhadap kesehatan penduduk Kerten. Berimbas terhadap pedagang-pedagang yang ada di sana menjadi sepi, dan Nyun Sewu sarprasnya sepertinya juga tidak mendukung, karena di shelter barat tersebut tempatnya tidak nyaman untuk kalau ada yang Nyun Sewu makan di tempat itu tidak nyaman. Meskipun beberapa waktu lalu sebenarnya sudah difasilitasi, tempatnya sudah diaspal, dibikinkan saluran bersih, tetapi istilahnya istilahnya tempatnya itu kiwo, jadi dekat dengan Jalan Ahmad Yani, tetapi tidak ada penghubungnya. Dulu ada akses jembatannya, tetapi sekarang dibongkar. Jadi mungkin nanti bisa ke depannya, harapan kita semua juga teman-teman yang berdagang di shelter barat, tentunya ada jembatan penghubung antara shelter barat dengan akses ke Jalan Ahmad Yani. Kami matur, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Sebelum saya turun, sepertinya sudah lemes dan ngantuk. Kita yel-yel lagi nggih? Nggih, Kerten mantap, Kerten keren. Kerten! Mantap! Kerten! Keren! Wargane pangerten tur telaten. Matur nuwun.
Di sini sedikit akan memberikan paparan tentang kegiatan dari LPMK yang sudah kita lakukan di tahun 2021 dan yang akan kita laksanakan di tahun 2022. Next, Mas. Di sini akan kita sedikit paparan, itu adalah kegiatan dari dana pembangunan kelurahan atau DPK, kemudian program kegiatan LPMK tahun 2021 yang sudah kita laksanakan, dan rencana kegiatan LPMK di tahun 2022. Nah, di sini sedikit tidak saya paparkan lebih detail karena mengingat waktu dari pesan dari Bu Camat tadi, si Sipet dan Lele tadi ya Bu ya. Ya. Oke. Di sini sudah kegiatan yang dari DPK tahun 2021 sudah kita laksanakan. Kemudian di samping dari kegiatan DPK, dana DPK ini kita turun. Kemudian ini yang maaf ukurannya kurang besar ya. Jadi yang swadaya yang sudah kita lakukan di tahun 2021. Kemudian ini kegiatan dari DPK sendiri. Ya tidak saya paparkan satu persatu, mengingat waktu juga. Jadi tahan, kemudian silaturahmi LPMK dengan tokoh masyarakat, donor darah, kemudian kegiatan anti narkoba dan juga serah terima dari Ketua LPMK lama kepada Ketua MK baru, donor darah lagi, Rentramas, kemudian Rentramas tahun 2021 sampai 2026, Kelurahan Kerten, kemudian yang kedua dari RW 4, 5, 6, dan 7, kemudian Rentramas dari RW 11, 10, dan 9, kemudian Rentramas yang dari RW 12, 13, dan 14. Nah ini penamaan papan nama jalan kampung dari dana DPK tahun 2021. Kemudian ini penyerahan untuk tahap yang kedua kepada 5 lembaga Poldarwis, Pospol, Kasih Bunda, BPA, PSM, dan PKK. Kemudian yang di bulan akhir ya kalau nggak salah tanggal Oktober itu Rentramas MLK. Kemudian ini ada kegiatan dari kecamatan, kita penguatan kapasitas di Jogja. Ini Muskel Rentramas, kemudian kegiatan bina remaja keluarga remaja program dinas KP di Kelurahan Kerten. Nah kebetulan saya sendiri yang memberi paparannya. Ya. Ini kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan LPMK Kelurahan Kerten di Kiai Langgeng, Magelang. Ini sekalian bukan piknik ya. Mungkin ke depan nanti masih ada lagi Pak, nanti nunggu dari Pak Ketua Dewan. Nah ini kemudian Pramus Rendangkel. Kemudian kita juga di sini ada goes roadshow ya bersama BPA Kelurahan Kerten. Ya, ini Puspindu. Kemudian ini rapat-rapat digitalisasi. Kemudian kita nanti akan ke depan membuat podcast yang saat ini tidak hanya miliknya milenial. Nanti kita sendiri Bapak Ibu semua bisa ikut podcast. Nanti dia akan diajarin juga pelatihan public speaking agar nanti di depan kamera tidak grogi dan takut untuk berbicara untuk menerangkan produknya masing-masing. Kemudian yang nomor 6 adalah pengelolaan gedung serbaguna. Jadi kita mempunyai gedung serbaguna ini kita akan kelola dan matur nuwun Pak Jajang kemarin sudah memberikan informasi kepada Tarung Derajat yang besok kita akan berhitung Pak ya. Ini jadi mungkin
Bapak Ibu semuanya di sini nanti bisa mempromosikan juga gedung serbaguna milik kita semuanya di Kelurahan Kerten ini akan bisa lebih maju dan berkembang. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan lahan kosong seperti tadi sudah disampaikan Bu Lurah. Nanti kita akan kerjasama dengan Perkim untuk perizinan dan sebagainya. Dan itu aja. Sementara Bapak Ibu semuanya karena mengingat waktu, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerten, Kerten, Kerten. Yes. Matur nuwun. Durasi waktunya 30 menit, Ji. 30 menit. Cukup? Oke, kita cukup 30 menit. Kemudian sebelum acara selanjutnya atau agenda selanjutnya, kita dapat setelah sidang komisi nantinya akan berada di gedung SD IT Nur Hidayah. Saya mohon untuk petugas pada sidang komisi untuk mempersiapkan diri dan mengarahkan para utusan atau perwakilan. Kemudian kita nanti akan berkumpul di sini untuk sidang pleno kedua